Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab dengan video yang saya buat ini kepada sahabat The Brondol ataupun netizen yang berkomentar agak pahit bagi The Brondol, bicara tentang kemajuan teknologi di dalam budidaya kelapa sawit. Dalam hal ini mungkin beliaunya adalah kita ketika membahas pupuk dengan menggunakan saset, kemudian menjelekkan The Brondol, bukan menjelekkan ya, tapi mencemooh The Brondol bahwa kemajuan teknologi nih. Ini izinkan The Brondol menjawab dengan video ini biar kita juga memahami banyak hal tentang kelapa sawit. Pada hari ini The Brondol juga sudah berkiprah di kelapa sawit, ya masih baru sih, memang masih 17 tahun, tapi bicara tentang kebutuhan tanaman kelapa sawit itu memang kebutuhannya juga cukup banyak, Mas. Tidak seperti tanaman budidaya sayuran atau budidaya yang lain yang membutuhkan pupuknya itu hanya sekitar mungkin dalam 1 hektar mungkin dalam bentuk yang masih sekitar 300 atau 400 kg saja. Namun yang harus kita pahami bahwa tanaman kelapa sawit itu adalah untuk bisa menghasilkan produksi, bahkan nisbahnya saja kita udah ngomong 20 ton, 30 ton per hektar per tahunnya, bahwa nisbah ataupun unsur hara yang keluar bersama panen kita itu juga luar biasa. Itu semuanya unsur hara, Mas. Bukan berkaitan dengan misalnya teknologi sekarang hanya menggunakan beberapa sendok saja atau menggunakan pupuk yang hanya 2 saset saja cukup. Itu sangat tidak mungkin, Mas. Kalau memang dulunya tanah kita memang tidak merespon, mungkin saja penggunaan pupuk-pupuk ini akan awalnya adalah tetap akan memberikan kontribusi terhadap serapan unsur hara yang besar bagi tanaman kelapa sawit karena memang unsur haranya ada. Tapi kalau unsur haranya diserap habis untuk produksi tanaman kelapa sawit kita dalam bentuk panen yang sangat intensif, tanaman kelapa sawit kita untuk masyarakat sendiri 14 hari, ada yang 15 hari, bahkan perusahaan ada yang sampai bahwa perusahaan average atau rata-ratanya adalah 7 hari sekali. Dengan metode yang seintensif ini, maka unsur hara yang kita berikan juga harus besar. Seteknologi apapun, Mas, pada hari ini tidak ada, karena bahwa di dalam hukum kimiawi itu bahwa unsur yang keluar itu harus kita kembalikan karena tanaman kelapa sawit selalu menyerapnya. Logika dasarnya tuh seperti ini. Apakah Pak Pendi bahwa kenapa tanaman saya perlu didolomit terus padahal tanah saya netral, kemudian dan hari ini kelapa sawit kita adalah masih hijau. Ingat bahwa ketika kelapa sawit berproduksi, maka dia akan melakukan serapan unsur hara yang cukup besar. Hari ini kondisi lahannya adalah netral. Dengan adanya gerusan air hujan, maka tanah kita juga akan mengalami pengasaman pastinya. Karena kita di Indonesia yang relatif curah hujannya besar. Awal curah hujannya sudah asam, ditambah dengan pencucian hara yang kuat itu sendiri. Kemudian kenapa masih hijau perlu dipupuk dolomit? Hari ini mungkin dia akan menghasilkan warna hijau yang bagus karena bahwa serapan magnesiumnya juga cukup terpenuhi. Apakah nggak habis? Pasti akan habis. Maka tetap kita berikan dolomit karena pupuk yang kita berikan hari ini akan berefek terhadap beberapa waktu yang akan datang. Ini yang harus kita pahami. Kemudian kita ngomong teknologi, menggunakan teknologi nanoteknologi ini tanpa adanya pemberian pupuk yang jumlahnya cukup besar, maka ya nonsen, tetap akan habis, Mas. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa pupuk mase yang Mas maksud itu tidak pernah dipakai oleh sebuah perusahaan yang besar. Karena bahwa perusahaan yang besar adalah menghitung cost efisiensinya itu berapa. Maka penggunaannya adalah menggunakan limbah pabrik kelapa sawit atau menggunakan bahan organik yang lain dalam bentuk janjangan kosong. Dari limbah kelapa sawit ada janjangan kosong, ada solid, tapi tidak menggunakan pupuk-pupuk yang modelnya seperti itu juga tidak. Mau ada juga yang berbawa Pak ini sudah diekspor ke luar negeri, monggo saja, tapi bahwa tugas The Brondol adalah memberikan edukasi kepada para petani. Kalau hanya menggunakan pupuk itu tok,
yang kandungan unsur haranya mikro, maka kelapa sawit kita tidak akan pernah berdaya untuk menghasilkan produksi. Itu yang harus kita pahami bareng-bareng. Kemudian Masnya juga berpendapat bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Berarti percuma dong ketika The Brondol ini kuliah 4 tahun ilmu tanah, belajar tentang seluk-beluk tanah, serapan unsur hara dan kimiawi tentang tanah itu sendiri. Kalau ngomong tidak ada yang tidak mungkin, kita tidak bisa mengatakan di dalam dunia pertanian bim salabim itu tidak ada. Semuanya bisa diperhitungkan. Ketika Allah berkehendak, ya semuanya kita berusaha dan kita akan mencari ridha Allah untuk bisa menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tapi tidak bisa kita mengamalkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini dan kita hanya berharap kosong. Ingat bahwa ada sebuah pepatah, berharap kosong itu tidak dibenarkan di dalam kita beragama aja, berharap kosong aja nggak boleh. Ya kita usaha. Lah usaha yang benar adalah didasarkan sebuah teori dan praktek dari berbagai macam masalah. Dan ingat bahwa ketika klarifikasi PND bicara tentang pupuk bantal ini didasarkan oleh ratusan petani yang curhat kepada The Brondol, Pak PND, buah saya habis. Tidak ini. Kenapa? Karena bahwa menggunakan pupuk yang dimaksud Masnya itu. Sehingga kalau hanya menggunakan pupuk itu saja, maka hasilnya pasti akan jeblok. Kenapa? Karena unsur haranya mikro. Sementara yang dibutuhkan kelapa sawit kita unsur haranya makro, NPK, magnesium, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara mikro yang ada di dalam pupuknya masih. Kalau menggunakan pupuk mikro ini tok, 4 ini dari mana? Tandan buah segar itu dihasilkan dengan kadar tertingginya adalah kalium. Oke, ketika Masnya bilang bahwa ketika ini ada yang namanya pupuk ini bisa mengaktifkan sekitar piringan, bisa diaktifkan atau diaktifkan seluruhnya di lahan itu ada unsur hara yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit. Oke, awalnya maka jangan kaget, menggunakan pupuk ini pertama kali mesti produksi akan baik dan tanaman akan bagus. Tapi tidak akan bisa bertahan panjang. Kenapa? Karena bahwa selama-lama diserap habis. Ketika kita diserap habis ini, maka kita juga harus menambahkan pupuk-pupuk dengan kadar-kadar tertentu supaya produksinya bagus. Dan saya ingat, The Brondol tidak pernah mengatakan pupuk ini jelek. Kalau pupuk ini dijadikan tambahan, ya monggo saja. Namun balik lagi, petani yang bijak, petani yang bercocok tanam kelapa sawit adalah bicara tentang cost efisiensi. Kita bisa menghasilkan berapa ton dan biayanya berapa. Jadi tolong jangan dicemooh The Brondol ketika berpendapat. Namun coba ditelusuri kembali lagi bicara tentang banyak hal tentang pupuk ini. Ini bukan semata-mata kita hanya menelah. Dan satu lagi yang sering ketika ini berdebat dengan salah satu agen pemasaran pupuk ini adalah bahwa pupuk ini ada ramuan ajaibnya di dalamnya. Ingat bahwa standar nasional pupuk, penjualan pupuk harus melampirkan hasil analisisnya. Hasil analisis itu juga harus ditempelkan ke dalam labelnya. Ketika label yang Mas maksud itu adalah tidak mengatakan adanya pupuk makro, ya jelas nggak ada, tidak akan mungkin. Maka sekali lagi jika memang PND salah mohon maaf, namun ini harus diluruskan. Bukan PND banyak bacot juga bukan, karena sudah banyak hal-hal yang harus diluruskan di petani kita. Sementara yang meluruskan salah satunya The Brondol, supaya jangan sampai terjerumus terhadap penjelasan yang kurang tepat. Penggunaan pupuk-pupuk yang berdasarkan sasetan, mau bantal ataupun hanya sejumpit, sejendok, 2 sendok, tidak masuk di akal. Kalau hanya untuk cadangan, untuk tambahan saja, monggo saja. Karena kebutuhan unsur hara tanaman kelapa sawit dalam level terendah. Sebagai contoh, di perusahaan itu mengambil sampel daun untuk bisa mendapatkan rekomendasi pemupukan sendiri adalah didasarkan pada level analisis daun. Ini menggunakan contoh daun yang kita ambil, yang kita analisis di laboratorium. Kita ambil. Kemudian dianalisis serapan unsur hara yang diserap oleh tanaman kelapa sawit.
Selevel terendahnya saja berdasarkan Auxschool itu di dalam teorinya itu bahwa serendah-rendahnya pemberian nitrogen itu adalah 2 kilo mas setahunnya. Lah, kandungan pupuk yang mas maksud tidak ada nitrogennya, mas. Tuh, kaliumnya. Karena balik lagi, serapan yang dimaksud di dalam daun ini adalah nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara mikro. Bilang tidak ada yang tidak mungkin, banyak bacot saja. Biar saya terangkan. Daun yang diserap ini, daun yang dianalisis itu dianalisis. Nitrogennya ada, fosfornya ada, kaliumnya ada, magnesiumnya ada. Dan tidak pernah mengatakan bahwa semuanya terpenuhi dari unsur hara mikro saja, tidak ada, mas. Ini yang harus saya jelaskan kepada mas. Jadi bukan The Brondol benci kepada masnya juga tidak, tapi ingin menjelaskan bahwa kebutuhan tanaman kelapa sawit itu besar, tidak seperti ini. Pak Pendi, saya menggunakan pupuk kandang, hasilnya bagus banget. Berapa banyak pupuk kandangnya? Dengan pengaktifan perakaran yang bagus, pupuk kandang juga mengandung unsur hara. Lah kalau misalnya 100 kilo unsur hara, 100 kilo kotoran ayam misalnya, kadarnya 5%, maka 5% kali 100 kilo jelas juga banyak nitrogennya. Itu benar menghasilkan produksi ataupun hijau daun yang sangat baik. Pak Pendi, saya menggunakan pupuk kandang ataupun janjangan kosong. Saya menggunakan abu janjangan kosong, Pak Pendi. Hasilnya buahnya melimpah ruah, sangat masuk akal. Kenapa? Karena kadar abu janjangan kosong itu 25-30%, hampir separuh KCl, mas. Ketika dia hampir separuh KCl dipakai dan dipupukkan untuk tanaman kelapa sawit, ya pasti akan baik. Itu menambah pH tanah. Pertanyaannya, apakah pupuk yang mas maksud itu menambah pH tanah? Kalau hanya dengan menggunakan 2 buah bantah atau 2 saset saja, sorry kalau bagi Pendi belum sampai masuk akal. Sekuat-kuatnya pupuk itu kadar haranya adalah unsur hara mikro saja. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Saya luruskan kembali lagi kembali ke prinsip dasar The Brondol adalah bagaimana memberikan penjelasan menggunakan logika saya miliki bahwa saya seorang sarjana ilmu tanah, dan satu lagi bahwa saya adalah pengajar kelapa sawit di sebuah perusahaan. Sehingga hal ini bisa diambil oleh para petani-petani semua di Indonesia. Jangan salah kaprah memaknai pemupukan kelapa sawit demi satu kata, yaitu adalah produksi yang tinggi. Karena produksi yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang baik bagi keluarga para petani kelapa sawit Indonesia. Salam sehat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan semoga di bulan suci yang ini kita bisa diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan, dan semoga diberikan kesehatan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. I love you semuanya, dan salam damai dari The Brondol bagi seluruhnya. Pendi juga tidak pernah dendam, dan Pendi juga tidak pernah mencari musuh, karena bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.